menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. Nah, di sini Anda masih ingat kan, yaitu Almas yang menggugat usia minimum Capres-Cawapres di MK pada waktu lalu, yang akhirnya pun dikabulkan oleh Ketua MK Anwar Usman, yaitu paman dari Gibran Rakabuming Raka di sini. Nah, akhirnya kan di situ sudah sukses ya. Artinya di sini Almas tentang gugatan usia minimum Capres dan Cawapres akhirnya dikabulkan. Nah, ternyata yaitu Almas curhat. Bahkan Gibran juga tidak mengucapkan terima kasih usai menangi gugatan di MK. Kan diketahui gara-gara gugatan dari Almas di sini tentang usia minimum Capres dan Cawapres akhirnya dikabulkan dan akhirnya membawa Gibran bisa mendaftarkan di KPU sebagai cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Nah, di sini bukannya berterima kasih lah, tetapi di sini malah ucapan terima kasih pun tidak ada. Nah, di sini bahkan juga dikomentari oleh Denny Siregar. Halo Gibran tweet, ucapin terima kasih dong. Jangan kayak Buniyani udah berjasa malah masuk penjara. Di sini bahkan juga mau jadi komisaris di mana? Ya, kemungkinan harapan dari Almas di sini ya besok Gibran dan Prabowo bisa menjadi presiden ya. Kemungkinan akan dapat jatah komisaris ya di sini. Nah, dari sini saya penasaran kira-kira seperti apa ya beritanya, yaitu Almas curhat Gibran tidak ucapkan terima kasih usai menangi gugatan MK. Apakah di sini Almas menyesal ya sudah membuat gugatan di MK tentang usia minimum Capres dan Cawapres? Nah, di sini penggugat perkara nomor 90 PUU Romawi 21/2023 Almas mengaku tidak pernah mendapatkan ucapan terima kasih dari Wali Kota Solo Gibran, padahal gugatannya memuluskan langkah Gibran maju sebagai calon wakil presiden di pemilihan Presiden Pilpres 2024. Gugatan yang dilayangkan Almas tentang batas usia Capres-Cawapres tetap 40 tahun atau pernah menjadi atau sedang menjabat sebagai kepala daerah dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Putusan itu pun menjadi kontroversi yang berujung pada lengsernya Ketua MK saat itu, yaitu Anwar Usman. Boro-boro Mas Gibran, timnya saja juga tidak pernah terima kasih juga. Maksudnya ucapan terima kasih, kata Almas kepada awak media di Pengadilan Negeri PN Solo pada 30 November 2023. Pasca putusan itu, Almas justru dikait-kaitkan jika memiliki hubungan khusus dengan putra sulung Presiden Joko Widodo. Dia membantah keras isu tersebut. Kemarin banyak isu yang beredar siapanya beliau Gibran. Itu tidak benar. Ucapan terima kasih saja enggak. Apalagi diisukan kerabat beliau. Dalam awal pengajuan gugatan tersebut, Almas sempat mengatakan jika mendukung paslon Prabowo Subianto dengan Gibran. Namun kini hal itu diklarifikasi oleh mahasiswa hukum UNSA itu. Hal itu ia ucapkan sebagai salah satu materi dalam gugatan perkara nomor 90 PUU Romawi 21/2023 yang dia ajukan ke MK. Itu materi gugatan saja. Biasa saja sebenarnya, selaku warga Solo cuma melihat Gibran berpotensi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ujarnya. Nah, di sini bahkan juga tak merasa berjasa bagi Gibran. Dia juga tidak merasa berjasa bagi Gibran yang dengan gugatannya itu bisa maju sebagai cawapres Prabowo Subianto, sebab gugatan itu bisa digunakan oleh orang lain. Ya, tetapi di sini menurut saya sungguh kebetulan yang sangat kebetulan sekali. Di mana di sini mengaku bukan gara-gara Gibran Rakabuming Raka akan menjadi cawapres dari Pak Prabowo Subianto, melainkan itu gugatan untuk semua kepala daerah yang belum berusia 40 tahun untuk bisa mengikuti konsultasi Pilpres 2024. Nah, tetapi ketika
Ya, Anda tahu sendirilah sebelum putusan MK dan bahkan jauh sebelum putusan MK, di situ bahkan Pak Prabowo meminta yaitu Gibran sebagai cawapresnya. Itu beritanya sudah jauh-jauh hari sebelum adanya putusan MK, dan bahkan juga baliho-baliho sudah tersebar masif, yaitu baliho bergambar Gibran dan Pak Prabowo Subianto. Tetapi kenyataannya apa? Kenyataannya yaitu gugatan usia minimum capres dan cawapres di sini setidaknya di bawah 40 tahun bisa mengikuti konsultasi Pilpres 2024 apabila pernah menjadi kepala daerah melalui pemilihan umum dan lain sebagainya. Nah, dari sini saya penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya di sini. Ketika cuitan Denny Siregar, halo Gibran tweet ucapan makasih dong. Nah, di sini dari Ratu Bagus Bantam, gagal fokus sama gaya rambut dan kacamatanya. Gibran awok-awok, maaf salah Pak. Mana mungkin ngucapin terima kasih lah Bang. Ya jadi ketahuan lah. Pak Sambo juga udah bilang makasih belum Bang. Denny Siregar dan kawasan booster ikut serang kuasa hukum keluarga Brigadir J. Penulis skenario sudah gagal. Di sini bacot lo nggak ngaruh ke akar rumput. Mengutip pernyataan Prof Burhan Muhtadi, cuitanmu hanyalah badai dalam secangkir kopi. Kemungkinan dah sisa ampas kopi doang pula. By the way sudah reuni berduaan Bebe Rocky. Kalau Gibran tahu terima kasih, ada bakal nyebrang toh Bang. Semakin kesini semakin terang benderang kebenaran dan keadilan akan mencari jalannya sendiri meskipun harus dipasung oleh kekuasaan. Tuhan boten sare. Ganjar Mahfud harapan presiden. Coba cek rekening lu, masih sama atau udah nambah? Ya, kemungkinan yang paling masuk akal adalah mengecek rekeningnya ya, walaupun tidak mengucapkan terima kasih tiba-tiba rekeningnya nambah ya, seperti itu. Dukungan Abu Muhtadi terhadap Ganjar Mahfud ditandai dengan deklarasi bersama Dewan Pimpinan Pusat Majelis Musakarah Muhtadi Cidahu Banten ya. Nah, di sini memang saat ini musim kampanye ya. Jadi pasti akan membuat panas lah situasi di sini. Apalagi ditambah pada waktu lalu pengakuan mengejutkan dari mantan ketua MK, dan bahkan juga tidak hanya itu saja. Bahkan format debat format cawapres bahkan juga diganti formatnya. Jadi di situ menurut saya sangat wow sekali, di mana seharusnya KPU bertindak netral tetapi kali ini malah ya seperti itulah. Ya apapun itulah untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.